supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang tidak. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, judul yang diberikan oleh Dewan Teologia Majelis Sinode untuk ibadah kita ini adalah beriman dan hidup tertib di tengah perbedaan. Sebenarnya kita perlu patut bersyukur dengan kondisi keperbedaan itu di tengah-tengah negara dan bangsa kita saat ini. Kita bersyukur sampai saat ini kita masih tetap dapat beraktivitas di dalam gereja kita. Kita dapat melakukan pelayanan tanpa ada rorongan, gangguan dari golongan mayoritas. Kita dapat hidup rukun, damai, dan saling menghargai, saling menghormati dalam keperbedaan kita sesama-sama penganut agama. Sebab kebebasan beragama kita diatur oleh undang-undang dan dilindungi oleh negara. Walaupun memang di beberapa tempat kita tahu ada keterbatasan yang tidak sama satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ada izin-izin, ada aktivitas yang merasa dihambat atau terhambat oleh kelompok-kelompok. Tapi secara garis besar kita bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia, di Jawa Timur, di Surabaya ini dalam kondisi yang artinya sesama pemeluk agama kita tidak ada saling senggol-senggol. Berbeda dengan apa yang dialami oleh jemaat ulama. Seperti Rasul Paulus katakan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang dilakukan untuk kamu. Jemaat mula-mula tidak mengalami kondisi seperti sekarang ini. Sebagai agama yang baik, penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, penuh dengan segala hambatan untuk pelayanan. Rasul Paulus menulis surat Kolose ini posisinya di penjara. Diperkirakan tahun 60 sampai 63 surat ini ditulis. Sebagai agama yang baru, kepercayaan baru masuk di tengah-tengah komunitas agama dan kepercayaan lain yang sudah ada di wilayah ini. Kita tahu di awal abad pertama wilayah ini terdiri kerajaan Romawi. Mereka adalah pemerintah pertama. Belum dari kaum Yahudi yang tersebar sampai ke Asia Kecil, mereka masih memegang hukum Taurat. Sehingga keinginan mempertahankan kelompok gerejanya, mempertahankan komunitasnya itu sangat tinggi. Jangan sampai jemaatnya, umatnya diambil atau masuk ke agama yang baru. Mereka berusaha ya dengan
Sampai-sampai Rasul Paulus itu dipenjara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita perlu melihat kondisi seperti itu. Bagaimana perjuangan yang begitu berat yang disampaikan Rasul Paulus dan ditenggarai seperti laporannya pelayan Tuhan dari Kolose. Walaupun Rasul Paulus tidak pernah ke Kolose dan sekitarnya, bahwa selain ada ancaman, ada hambatan yang menghambat pertumbuhan jemaat, juga ada munculnya guru-guru palsu, guru-guru atau ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang mengkontaminasi, yang mengganggu pertumbuhan perkembangan jemaat di Kolose dan sekitarnya. Inilah yang dibawa oleh pelayan Tuhan Epafras melapor kepada Rasul Paulus. Diceritakan, ini loh kondisi jemaat. Banyak kaum ada di sana, kita sebut Gnosticisme, Helenisme, Judaisme, ataupun yang mengalir kepada penyebaran berhala. Mereka memberikan informasi yang takutnya nanti kepada jemaat yang masih baru, yang baru tumbuh, itu menjadi satu pandangan yang berlawanan dengan iman yang sudah dibangun. Rasul Paulus menulis surat dan dia kirim ke Kolose sebagai surat pastoral pegangan. Ada strategi yang disampaikan Rasul Paulus untuk bagaimana menguatkan iman dan percaya. Kalau kita lihat, kita baca surat ini, tidak ada move ataupun ajakan dari Rasul Paulus kepada jemaat Kolose dan sekitarnya untuk melakukan satu tindakan. Artinya, kalau memang ada guru palsu, ada ajaran palsu, ada kelompok komunitas yang menekan persekutuan jemaat Kristen itu, pergilah ataupun fight, tidak ada. Atau ajak mereka berdebat mana yang benar dan mana yang tidak benar tentang ajaran. Rasul Paulus tidak mengajarkan seperti itu, Bapak. Walaupun dia tahu itu adalah momen menghambat pertumbuhan jemaat kalau tidak cepat diatasi. Seperti kalau kita sakit, kalau ada antibodi, ada kekebalan, pasti kita kuat menghadapi kelemahan tubuh kita sebelum jadi penyakit. Maka Rasul Paulus pun bagaimana menciptakan, menumbuhkan rasa iman yang besar dari jemaat itu sendiri. Diciptakanlah satu, misalnya saya sebut antibodi itu untuk jemaat. Yang pertama adalah kalau kita baca ayat yang ke-6 dan ke-7, ini adalah komitmen awal kita sebagai pengikut Kristus, ditumbuhkan kembali, diingatkan kembali kepada jemaat. Siapa kita? Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah komitmen awal jemaat pada saat mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Ayat 6 dan ke-7 Bapak Ibu baca. Itu adalah komitmen yang mau diangkat Rasul Paulus sebagai dasar. Yang kedua, kita tahu bahwa ada rahasia Allah di dalam Kristus Yesus yang tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dan itu disampaikan Rasul Paulus supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Itu yang kita baca di ayat 2, 3, dan 4. Itu yang ditekankan Rasul Paulus. Selain pada komitmen awal, pada saat kita mengaku kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita, harus ketahui yang kedua bahwa ada hikmat Allah dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus kalau kita mau menggali. Sebab kalau kita tahu dengan hikmat Allah dan pengetahuan, kita bisa
kontra baliknya, tumbuh dari iman kita, dikatakan Bapak Ibu. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Pada saat pengajaran yang tidak benar mendeskripsikan bahwa sunat itu hanya pemotongan titik-titik-titik, itu yang salah. Tetapi yang kita pahami sebagai iman Kristus adalah sunat itu adalah sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan seluruh tubuh, bukan hanya bagian. Dilanjutkan lagi di ayat 13. Kamu tahu juga meskipun dahulu mati telah oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara alamiah. Artinya kita dulu pernah mati oleh dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan karena kita tidak disunat secara alamiah, yang saya katakan, dikatakan telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni segala pelanggaran. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di ayat ke-13. Juga tentang surat hutang, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu Dia ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Itu komitmen yang kita pahami sebagai pengetahuan, sebagai iman yang kita punya, yang tersimpan secara rahasia di dalam Kristus. Kita teruskan di ayat 16. Karena itu janganlah kamu membiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Ini mengkonter kepada orang Yahudi tentang hukuman makanan dan minuman, mana yang halal, mana yang haram. Kita tidak boleh diatur oleh itu. Dan ayat 18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada mereka, serta bertanya pada penglihatan tanpa alasan membesarkan diri oleh dia. Ini kepada penglihatan paranormal, supernatural, ataupun alat perbuatan dewa yang mereka mengakui mereka telah beribadah kepada mereka, serta punya penglihatan. Kita tidak boleh terpengaruh oleh hal itu. Dan seterusnya dikatakan, jangan-jangan itu jangan kepada larangan-larangan, tetapi kita punya hikmat pengetahuan mana yang baik dan mana yang benar. Itu yang ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Jangan percaya omongan-omongan yang itu. Bapak Ibu, akhirnya dikatakannya adalah hati-hatilah supaya jangan ada yang melamar kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Di ayat ini dikatakan. Padahal di ayat kedua dikatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, janji yang muluk-muluk, ungkapan-ungkapan yang membesarkan hati, tapi kenyataannya tidak. Kita harus punya hikmat dan pengetahuan yang benar. Apa hikmat itu? Biar tidak menjadi pertanyaan, hikmat itu apa sih? Kok sampai pada sila keempat aja dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat menurut bahasa Ibrani, Hokmah, bahasa Ibrani Sofia, yang punya nama Sofia itu hikmat, karena dalam punya Sofia. Inggrisnya wisdom, bahasa Indonesianya kebijaksanaan, kearifan. Menurut Raja Salomo di Amsal 8 ayat yang ke-12, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu menurut Raja Salomo. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Amsal 8 ayat yang ke-12. Hikmat Allah
adalah pertimbangan yang masuk akal berdasarkan pengetahuan dan pengertian. Ada poin pertimbangan yang masuk akal berdasarkan pengetahuan dan pengertian, atau juga dikatakan kesanggupan, kemampuan menggunakan pengetahuan, pengertian dengan baik dan benar, sehingga dapat memecahkan masalah, menghindari bahaya. Itu artinya hikmah Allah kalau ada pada diri kita dan Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu punya pertimbangan yang masuk akal, kesanggupan menggunakan kemampuan, menggunakan pengetahuan itu untuk memecahkan masalah, menghindari. Ada orang yang punya pengetahuan, pintar tapi tidak berhikmah. Dan sebaliknya, ada orang yang berpengetahuan, pintar dan berhikmah. Pasti kita pilih yang kedua. Satu contoh, orang pintar berpengetahuan tapi tidak punya hikmah Allah. Ya contohnya para koruptor, memakai uang yang bukan hasil dari jerih payahnya. Atau contoh, mungkin beberapa waktu yang lalu kita masih ingat ada sekelompok pemuda, berdasarkan informasi yang mereka baca dari internet, mereka bisa membobol ATM, bukan bro ya, anjungan tunai mandiri, tanpa mengurangi saldo. Jadi caranya, pada saat uang itu sudah mau keluar, taruhlah mereka ambil 2 juta, mereka pegang erat-erat, temannya mematikan aliran listriknya mati, ATM-nya mati, boleh matikan. Terus uang itu kan mau ditarik lagi oleh mesin itu, dan ditarik langsung keluar, saldonya tidak berkurang. Mereka lakukan berkali-kali. Akhirnya ya ketangkap juga ya, dan mereka sedang di penjara, diproses. Tetapi saya dengar kabar polisi sedang mengejar internet karena dia sebagai otak. Bapak Ibu, itu adalah orang pintar, berpengetahuan tapi tidak berhikmah. Setelah tahun saya mau tanya, ada jemaat yang mau mempraktekannya, mengambil uang dengan mematikan dengan tiba-tiba uangnya ditarik paksa sambil dia. Saya pikir semua orang yang hadir di sini berhikmat semua. Contoh orang pintar, berpengetahuan dan berhikmat. Bulan November 2012 kemarin, kakek Apel Siang, kakek yang umur 70 tahun, sudah 31 tahun dia mengabdi sebagai sopir taksi comfort di Singapura. Pada saat dia mengantar 2 orang penumpang, dari bahasanya dia tahu itu adalah orang Thailand, turun di shopping center di Singapura, masuk, dan dia lihat di belakang ada tas yang tertinggal. Dia sudah tidak sempat lagi kejar. Dia buka. Tahu apa yang tertinggal? Bapak Ibu baca, 1,1 juta Singapura dollar tertinggal di dalam tas itu, dalam pecahan 1000-1000 uang Singapura. Mau tahu dirupiahkan hari ini berapa? 10 miliar rupiah terlebih. Dia berpikir, bergejolak di dalam satu perhubungan, dikembalikan apa tidak? Pasti dilakukan seperti itu. Dibalikin apa enggak? Kalaupun nggak dibalikin, nggak ada yang tahu, dia juga tidak salah. Karena dia bisa bilang, sesudah dia menurunkan penumpang, ada lagi yang naik banyak. Saya nggak tahu siapa yang naik, dan juga saya nggak tahu ada barang yang tertinggal. Tidak ada hukum yang bisa menjelaskan dia, karena dia tidak mencuri, tidak mengganggu. Cuma dia tidak tahu bahwa ada yang tertinggal. Sesudah itu ada lagi yang masuk, beres. Tetapi hati nurani tidak bisa dibohongkan. Saya sering katakan kepada customer saya pada saat dia pakai jam palsu, maaf kalau Bapak Ibu pakai jam palsu, kita bisa bohongin orang lain bahwa jam kita ini asli, karena dia mirip sekali buatan sensitif. Tetapi ingat, kita tidak pernah bisa membohongi diri kita
dimaklumi, diyakini oleh para koruptor apa negara kita. Berapa hari lalu kita kan nonton film Dutch, Mas Fikrisi ya. Orang tua dulu di pedalaman Afrika, komunitas suku Rimba itu begitu damai sejahtera, tenang, mereka kumpul, tidak ada cekcok, tidak ada perebutan, mereka melakukan aktivitasnya dengan damai sejahtera. Pada saat mereka mendapatkan botol kosong, sebuah minuman bersoda, sponsor, itu mengakibatkan rusaknya komunitas itu. Karena apa? Mereka tahu bisa menimbulkan bunyi-bunyian, jadi rebutan anak-anak. Dan mereka tahu itu bisa membantu untuk memacu, menggali, karena keras. Mereka tidak perlu pakai batu lagi. Dan ibu-ibu bisa tahu itu bisa menggerus, bisa membantu ubi. Jadi rebutan ibu-ibu juga. Hanya gara-gara ada satu botol kosong, komunitas itu saling berebutan, saling sibuk, saling pukul. Tidak terjadi damai sejahtera. Maka orang tua itu bawa botol jauh-jauh, dibuang berujung. Artinya Bapak Ibu, pada saat kita mendapatkan uang yang bukan harta kita, hikmat Allah harus ada pada diri kita. Maka inilah namanya damai sejahtera Allah ada pada kita. Kalau kita yakin itu bukan milik kita, tidak ada jaminan ada kesejahteraan. Bapak Ibu, apa yang menjadi yang kita takuti saat ini, yang menjadi faktor ancaman, faktor hambatan untuk perkembangan pertumbuhan jemaat saat ini? Kita tidak berbicara zaman Rasul Paulus. Kira-kira apa yang menjadi tantangan hambatan? Apakah kita tetap takut kepada ajaran palsu, guru palsu, ajaran sesat? Bisa iya, bisa tidak. Iya, artinya ajaran palsu itu ada dan akan datang kepada kita setiap saat tanpa kita bisa tahu. Tidak berarti, bukan berarti guru secara fisik akan mengajari kita, karena kita telah menekankan kepada anak-anak kita jangan percaya kepada para kasih. Yang perlu kita takuti, yang menjadi ancaman untuk pertumbuhan jemaat golongan anak-anak kita, generasi kita di bawah kita, adalah internet yang sedang dicari polisi karena terlibat itu, karena mengajari sekelompok pemuda. Internet inilah yang harus kita waspadai. Dia sekarang menjadi murah dan mudah didapat. Berbeda dengan dulu-dulunya adalah barang mahal, langka, dan tidak setiap orang yang bisa menggunakan. Kalau kita tidak bisa mengawasi derasnya arus informasi yang masuk kepada generasi kita, tidak ada filter yang bisa menghambat, memilah-milah mana yang baik dan yang benar, semuanya ditelan mentah-mentah oleh anak-anak kita. Mereka bisa mempraktekkan apa saja dari informasi yang dia dapat. Untuk pertumbuhan iman kita hati-hati, banyak blog-blog di dalam internet yang bisa diakses, yang bisa dibaca, yang mendeskripsikan ajaran kita. Masa Tuhan itu berlarang dan menyatakan, karena dalam yang ramai-ramai kita kalau salah membuka, kita akan masuk di dalam pemahaman yang lain. Nanti anak kita berkata, wah pendeta itu salah, yang benar itu. Hati-hati yang namanya internet. Kita perlu mengawasi mereka dalam hal. Saya tahu setiap orang sudah pegang handphone, dan di handphone yang bukan lagi sebagai alat komunikasi. Orang bisa buka tablet di bawah, di mana-mana mau bawa tabletnya untuk obat. Lebih kecil lagi kita milih tablet, kecil lagi tablet. Itu yang harus kita waspadai.
bagaimana caranya. Kalau kita buka beberapa file di dalam internet, bagaimana cara mengatasi efek negatif daripada perkembangan teknologi. Memang seabad yang lalu penyair Inggris Alfred Lord Tennyson pernah membuat syair satu abad yang lalu. Pengetahuan akan berkembang, tetapi hikmat tinggal tetap. Pengetahuan maju pesat, tapi hikmat diam di tempat. Satu cerita saja. Begitu berbedanya berubahnya fungsi handphone. Dulu mendekatkan yang jauh jadi dekat, tapi sekarang yang dekat jadi jauh, menjauhkan yang dekat. Masing-masing sudah asing, kita tidak tahu apa yang dia baca, apa yang dia buka. Ada informasi baik, informasi benar, ada informasi yang tidak benar, ada isu-isu yang ditanggapi menjadi besar. Kita makan di restoran, makan malam sama keluarga, masing-masing sudah pilih tempat duduk. Yang ditanya bukan hanya Pak, ada wifi? Betulnya asik, tak peduli menunya. Ibu asik sendiri, bapak asik sendiri, asik sendiri. Kita telah menjauhkan yang dekat. Menunya datang, kita sudah mengambil ini. Jangan. Foto dulu, cek. Upload keliling. Yang di foto itu bakso. Makan bakso. Mau minum es bagus. Kita sudah terbuai kepada satu perkembangan teknologi yang tidak mau kita bisa hindari lagi. Hubungan komunikasi dengan keluarga coba direnungkan. Sudah mulai bergeser. Di mobil mungkin kita sudah tidak ada lagi percakapan 10 tahun yang lalu. Masing-masing sudah ada statusnya. Yang sopir aja yang penting. Cerita soal ibu rumah tangga baru punya baby, pembantunya juga baru punya, makanannya habis dia baby. Sering makanannya kayak misalnya telurnya habis, pembantunya jawab, oke kan, OTP, pakai pembantu aja udah pakai BB, OTP-nya ada. Bapak Ibu, ini adalah satu gambaran yang perlu kita pahami, bukan sesuatu yang tidak serius ya, tetapi sesuatu yang benar-benar harus serius. Karena perkembangan informasi yang masuk kepada anak-anak kita, kepada diri kita, tanpa ada filter, tanpa ada salinan untuk memilah mana yang baik, mana yang benar, yang boleh dibaca, boleh yang tidak. Kalau mau dibaca, kita harus punya. Kita tidak bisa lagi katakan komputer itu hanya ada di ruang tengah saja, tidak boleh di dalam kamar. Tidak bisa, semua sudah pegang satu-satu. Kita harus mana bisa. Sudah free, sudah gratis, bagian daripada provider. Kita coba belajar apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita menciptakan antibodi kepada diri anak-anak kita dan kepada diri kita. Kalau kita punya antibodi, punya imun, kita punya kekebalan. Pertama, ingatkan kita komitmen kita. Kalau sebagai pelajar, sebagai muda, komitmen dia apa? Sebagai anak-anak kita beribadah secara ritual setiap hari. Ibadah keluarga. Mari secara aktual kita tampilkan kita sebagai anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari.
menampilkan kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam keseharian menurut cipta dan tata. Kalau komitmen itu kita sampaikan, kita tanamkan dan kita tumbuhkan kepada anak-anak kita, bahwa sebagai anak-anak maka kita harus hidup menurut hikmat. Hikmat Allah itu adalah bagaimana kita bisa mempertimbangkan hal yang masuk akal. Kita bisa punya kemampuan untuk menggunakan pengetahuan kita itu untuk hal-hal yang baik, untuk menghindari masalah. Kita sampaikan masalahnya ini kalau kita ada kecanduan kepada internet, kecanduan kepada game online, kecanduan kepada media-media sosial, kita lupa waktu, lupa tugas kita lupa suami kita lupa istri kita lupa anak kita. Ini loh efeknya. Kalau lama hidup anak kita itu akan sakit. Dulu kita kayak, mari ada batasan-batasan yang harus kita lakukan. Kalau anak-anak sudah baca hal-hal yang menyimpang, mari segera kita ingatkan, kita sampaikan komitmen awal. Yang kedua, sebagai manusia anak-anak Allah yang punya hikmat, kita punya pengetahuan harus bagi orang tua tidak ada lagi istilah gaptek. Sudah mesti tahu supaya kita juga punya pengetahuan, kita punya hikmat bisa disampaikan dengan cara kita tahu dengan berinternet. Kita bisa melihat telusuri historinya apa sih yang sudah dibaca. Kita harus bisa supaya kita tidak dibodohi oleh anak-anak kita, dibohongi oleh anak-anak kita, dicurangi oleh anak-anak kita. Orang tua sudah harus punya hikmat dan pengetahuan. Itu harus. Kalau belum belajar mulai saat yang tidak anak-anak. Kalau bapak harus belajar. Itulah kita punya hikmat. Inilah gaya hidup yang patut ditampilkan oleh orang percaya. Dengan demikian ketika umat Tuhan berjumpa dengan sejumlah pertanyaan mengenai baptisan, mengenai